Nah, terus apa lagi yang mesti kita lakuin? Ya udah, kita mesti stop yang namanya overthinking. Udah mulai sekarang teman-teman singkirin semua perasaan bahwa kalian akan gagal, kalian terpuruk, kayaknya nggak mau ada yang nerima gue, kok kayaknya nggak ada yang mau nguji gue, kok kayaknya nggak ada yang mau dukung gue. Here's the thing, pada akhirnya kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita, ya. We don't need someone else validation gitu loh. Kita nggak butuh orang, tadi gue bilang kan, kita nggak butuh bikin orang percaya sama kita. Karena gini, manusia itu selalu ngelihat akhirnya, ya. Tapi Allah itu melihat prosesnya. Jadi nggak usah juga kita ngemis-ngemis ke orang-orang, gue bakalan ini kok, gue bakalan buktiin ke kalian kok kalau gue bisa. Nggak usah lah, kerjanya underground aja. Yang penting mereka tahu impian kita apa, setelah itu kita bekerja sama diri sendiri. Karena support system yang paling benar, ya, support system yang sejak awal udah ada sama kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Lu mau bilang support system siapa? Support system gue sahabat gue. Oke, pertanyaannya sampai kapan sahabat lu ada sama lu? Yang namanya pertemanan mah pasti ada pasang surutnya, ada berteman gak bertemannya, ada tiba-tiba lost kontaknya, ada off kontaknya dan segala macem. Tapi orang yang benar-benar ada sama lu 24 jam itu cuma diri lu sendiri. So you gotta rely on yourself. Lu harus bener-bener yang namanya bergantung sama diri lu sendiri. Karena cuma lu yang bisa diandelin dan cuma lu yang bisa support lu selama hidup lu. Gak boleh bergantung sama orang lain. Begitu ya. Terus apa lagi ya? Banyak juga yang nanya sama gue gini, Wir, kenapa lu bisa sukses di usia muda? Kenapa lu bisa berhasil menggapai impian lo di usia muda? Simpelnya, karena gue memulai dari awal. Kita nggak bisa nyamain hasil tanaman orang yang udah mupuk selama 10 tahun sama orang yang baru nanam kemarin sore. Hasilnya pasti beda. Yang nanam 10 tahun, ya jelas lah dia udah ngerasain buahnya, musim demi musim, tahun demi tahun, mulai dari buah yang sepet sampai yang manis banget. Ya bahkan dia nggak cuma konsumsi sendiri, tapi dia bagi-bagiin ke orang lain. Lah pertanyaan gue gini, kalau lu ngerasa lu nggak capable, lu ngerasa lu tuh nggak mampu, lu ngerasa lu nggak bisa karena lu membandingkan diri lu sama orang lain, yang orang lain itu memulai jauh lebih awal daripada lu, make sense nggak sih? Ya nggak make sense lah. Masa lu mau nyamain tanaman yang udah ada 1000 tahun yang lalu sama yang baru? Ya nggak bisa. Pas mau nyamain gitu ya pohon beringin ya sama putri malu, dari ukurannya juga beda, jenisnya juga udah beda. Ya kalau lu pengen hasilnya pohon beringin, ya lu tanamlah pohon beringin gitu. Paham nggak di sini teman-teman? Ya, kita nggak bisa menyamakan hasil orang lain sama hasil kita. Kenapa? Kita juga nggak pernah tahu dia mulainya sejak kapan, apa yang sudah dia pelajari, apa yang udah dia kuasai, ya kan? Bisa jadi kita ngeliatnya enak-enaknya doang, padahal di balik itu dia bener-bener bekerja keras, bener-bener belajar semalaman. Makanya they deserve that gitu. Jangan cuma ngandelin yang namanya ego lu doang, ngerasa kayak kesuksesan gak berpihak sama gue gitu. Bisa jadi bukan kesuksesan yang gak berpihak sama lu, bukan bisa jadi bukan kesuksesan yang tidak berpihak sama kalian, tapi kalian sendirilah yang menunda kesuksesan itu. Nunda itu kayak gimana sih? Nunda itu bukan cuma kayak kayaknya gue ngerjainnya 5 menit lagi deh. Kayaknya gue ngerjainnya besok aja, kayak gue mau main game dulu deh. Nunda itu nggak selamanya soal ya, nggak percaya itu udah bagian dari menunda. Bener nggak sih? Padahal kalau kita dari awal udah yakin, jadi dah tuh. Tapi kalau kita selalu beranggapan gue nggak bisa, gue nggak mampu, nggak ada yang mau nerima gue, nggak ada yang mau percaya sama gue, apa yang terjadi? Ya semakin lama lu berhasilnya, semakin lama impian lu bisa jadi kenyataan. Gitu teman-teman. Sampai sini ya, gue bukan tipe orang yang kalau misalkan ditanya gimana cara lu keluar negeri, biasanya kan orang-orang kalau ditanya itu jawabnya pakai teori kan. Oh,
Saya belajar dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, kemudian saya bangun jam 3 subuh, jam 6 saya berenang, kemudian, jam 9 saya les. Gue bukan tipe orang yang akan jawab pakai teori, tapi gue jawab dari sini nih. Gue olah dulu tuh the way you think, bagaimana cara lu berpikir, karena semuanya itu berawal dari sini. Semuanya berawal dari bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita mengelola hati, gitu. Jadi bener-bener pengen yang namanya membuka pikiran teman-teman semua. Masa bodoh mau lu belajar jam 7 malam sampai jam 12 malam sampai lu tetek bengek, gue nggak akan bisa kayak gitu. Karena pertama gini, ya, kemampuan gue sama kemampuan lu aja udah beda gitu loh. Bisa jadi ya kalian mungkin gitu ya bisa masak, gue nggak bisa masak gitu, jujur ya. Kalian bisa berenang, gue nggak bisa berenang. Jadi kalau mau disamain aktivitasnya nggak bakalan ketemu. Yang harus disamain tuh apa? Pola pikirnya sama. Kadang-kadang bukan rutinitasnya kok yang membuat seseorang gitu ya berhasil atau nggak berhasil, karena rutinitas sebagian orang itu ya tergantung bagaimana dia. Balik lagi gitu, kita nggak pernah paham gitu kan. Tapi bagaimana cara dia berpikir itu benar-benar akan mempengaruhi hidupnya.